Terima kasih Media Timur dan juga Pak Fren. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia hari ini, menurut saya kita harus melihat sistemnya. Sistem pendidikan kita di Indonesia hari ini itu sudah cukup baik. Permasalahan kita itu ada pada implementasinya. Nah, pendidikan atau sistem pendidikan kita yang tergambar antara lain pada 8 standar nasional pendidikan, menurut saya sudah cukup baik. Nah, permasalahan pada implementasi itu ada hubungan dengan dua faktor. Faktor yang pertama adalah pada kualitas guru. Guru-guru kita tidak semua qualified, punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa menjalankan semua standar di tingkat lapangan. Nah, ini kenapa? Karena guru-guru kita yang merupakan lepasan dari LPTK, ini kan tidak semua LPTK yang menghasilkan lulusan atau lepasan-lepasan itu kan berkualitas. Faktor yang kedua menurut saya ada pada birokrasi pendidikan kita. Jadi sebenarnya birokrasi pendidikan di tingkat daerah. Nah, birokrasi kita ini kan minta maaf masih berwajah tuan. Ya, lebih banyak itu minta dilayani ketimbang melayani. Pekerjaan-pekerjaan atau urusan-urusan dari sekolah yang harus diselesaikan 1 hari, ya, itu bisa diperpanjang atau sampai 1 minggu. Bisa 1 minggu, bisa bahkan sampai 1 bulan. Nah, ini jadi masalah. Nah, yang berikut Pak Fren dan juga teman-teman Media Timur, kalau kita lihat dari segi kebijakan pendidikan kita di Indonesia, nah, kebijakan pendidikan kita ini kan secara umum masih seragam. Jadi satu kebijakan untuk semua sekolah pada semua daerah Indonesia. Padahal kita tahu bersama bahwa setiap daerah itu memperlihatkan permasalahan dan karakteristik yang sangat-sangat bervariasi. Oleh karena itu tidak bisa satu kebijakan untuk semua. Karena semua tidak satu, semua tidak sama. Harus ada kebijakan-kebijakan yang spesifik yang dibuat untuk mengafirmatifkan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah terluar, sehingga bisa terjadi akselerasi pembangunan pendidikan. Sebab kalau tidak, kita akan membiarkan sekolah-sekolah atau pendidikan kita di daerah tertinggal tetap tertinggal atau tetap ditinggalkan. Nah, Pak Fren, menurut saya bahwa momentum hari ini, ya, COVID-19 ini memberi kepada kita pelajaran yang luar biasa. Kita lihat, ya, kemarin ketika pemerintah merilis kebijakan terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID dan New Normal Life, itu kan setiap zona itu kan memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi kebijakannya yang tidak tunggal. Sekolah-sekolah yang berada di zona hijau itu melaksanakan kebijakan seperti ini. Sekolah-sekolah yang berada di zona kuning, merah melaksanakan kebijakan seperti ini. Jadi tidak satu untuk semua. Nah, harusnya apa yang melatar belakangnya atau mendasari pemerintah untuk mengambil kebijakan hari ini terkait dengan pembelajaran di masa COVID itu menginspirasi, saya tekankan, menginspirasi kita semua dari pemerintah untuk membuat ragam kebijakan yang sama di masa-masa normal sekalipun. Karena apa? Karena Indonesia ini memperlihatkan keberagaman permasalahan, keberagaman karakteristik daerah yang harus disikapi, disiasati melalui kebijakan-kebijakan yang spesifik. Dengan begitu maka pendidikan ini juga bisa mengalami akselerasi dan sekolah-sekolah kita di daerah-daerah tertinggal juga bisa mengalami perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman Media Timur.